Pemirsa, Lembaga Pemantau Pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menemukan ribuan TPS berpotensi menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. PSU ini perlu dilakukan lantaran terjadi sejumlah masalah usai digelar pada Rabu 14 Februari 2024 lalu. Lalu apakah bisa banyak pemungutan suara yang diulang karena banyaknya indikasi kecurangan? Berikut kami hadirkan fact check pemilu curang. Pemilu bisa diulang? Nah, pemirsa, di banyak kesempatan pasangan calon 01 dan 03 ini sama-sama sudah sering mengatakan akan laporkan kecurangan pemilu yang telah dihimpun oleh tim sesnya masing-masing. Bahkan ada wacana untuk saling bekerja sama antar tim hukum untuk melaporkan dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sampai saat ini memang komunikasi dua kubu pasangan calon terus berjalan untuk membahas hal ini. Dan kedua pihak juga berencana akan melaporkan kecurangan tidak hanya ke Bawaslu dan juga ke MK. Tapi juga sempat ada muncul wacana hak angket DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bangsa. Nah, hal ini sebenarnya pertama kali diutarakan oleh Capres nomor urut 3, yaitu adalah Ganjar Pranowo. Bahkan pemirsa, Ganjar ini juga pernah menyatakan seperti ini. Jika DPR tidak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024. Kemudian di kesempatan yang berbeda, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan kecurangan pemilu 2024 ini banyak terjadi sebelum pemungutan suara berlangsung, alias pra-TPS ya, seperti yang ada di sini ya. Jadi pra-TPS ini banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dan itu sudah ditemukan atau dihimpun oleh tim hukum nasional Anies Muhaimin. Nah, kita akan dengarkan pernyataan Anies Baswedan selengkapnya berikut ini. Tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi, mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, tapi kami ingin sampaikan kepada semua. Dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebenarnya pemirsa, sengketa Pilpres ke MK ini sudah menjadi tradisi dalam pemilu. MK telah menangani sengketa hasil pemilihan umum sejak Pilpres langsung yang pertama, yaitu pada tahun 2004. Nah, kalau kita ingat di tahun 2024 ada 5 pasangan calon. 5 paslon ya di tahun 2024, dan adalah Wiranto Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi, kemudian Amin Rais Siswono Yudhoyono, serta SBY dan JK, Hamzahas dan juga Agung Gumelar. Nah, saat Pilpres 2004 dimenangkan oleh pasangan SBY JK, nah ada pasangan calon yang kalah, Megawati dan juga Wiranto ini menggugat ke MK. Kemudian kalau kita ingat pada pemilu 2009 ada 3. Waktu itu ada 3 pasangan calon ya. Kalau di 2009 siapa saja mereka, yaitu SBY Budiono, Megawati Prabowo Subianto, dan JK Wiranto. Pasangan SBY Budiono keluar menjadi pemenang dan pasangan calon yang kalah juga mengajukan gugatan ke MK. Kemudian pada tahun 2014 ya, ada 2 pasangan calon saat itu di Pilpres 2014, yaitu adalah Prabowo Hatta Rajasa dan Jokowi JK. Nah, merasa ada kecurangan, Prabowo Hatta juga menggugat hasil Pilpres ke MK. Dalam sejarahnya, gugatan para
pemohon yang bersengketa terhadap hasil Pilpres ini tidak pernah dikabulkan. Jadi tahun 2004 tidak dikabulkan, tahun 2009 juga tidak dikabulkan, tahun 2014 juga tidak dikabulkan. Menurut MK, pemohon ini selalu tidak berhasil membuktikan dalilnya. Sebab dalil pemohon atau yang menjadi keberatan bukanlah angka yang ditetapkan oleh KPU. Jadi dampaknya ini tidak mempengaruhi hasil sehingga tidak dikabulkan MK. Nah, itu kalau pemilihan umum atau pilpres begitu ya, berbeda dengan pemilihan umum pilkada yang ada di daerah yang banyak gugatannya dikabulkan oleh MK. Misalnya kalau kita lihat pada 2020 ini sebanyak ada 17 sengketa pilkada yang dikabulkan MK. Dari 32 yang dilaporkan ke MK, ini 17-nya itu dikabulkan oleh MK. Nah, sekarang kita akan lihat pilkada di mana saja yang bahkan ini sampai pernah diulang. Yang kalau kita ingat pada tahun 2008 di Jawa Timur itu yang terbesar ya saat itu Soekarwo dan juga Hovifah Indar Parawansa, MK memutuskan pilkada pada tahun itu harus diulang. Kemudian di Bengkulu Selatan juga pada tahun 2008 itu diulang. Kemudian pada tahun 2010 di Kota Waringin Barat. Dan yang terbaru yaitu tahun 2020 di Nabire Papua dan juga di Kalimantan Selatan, Pilgub di Kalimantan Selatan itu juga akhirnya diulang. Dan mengenai hal ini pemirsa, kita akan dengarkan pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya, saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Ya, itu tadi pernyataan dari Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MK dan saat itu menangani perkara di Jawa Timur, kemudian Bengkulu Selatan dan juga di Kota Waringin Barat yang sama-sama memutuskan pemilu ulang di sana. Kemudian pemirsa, jika memang pasangan calon 01 dan 03 ini akan bergabung begitu ya untuk menelusuri dan melaporkan kecurangan pemilu 2024 semisal dengan menggunakan hak angket di DPR begitu ya atau hak interpelasi. Kita akan melihat berapa sih kursi gabungan pasangan calon 01 dan 03 di DPR. Nah, kita akan gunakan salah satu survei dari Indikator Politik Indonesia. Kita akan lihat misalnya di survei Indikator Politik Indonesia ini ada batas bawah dan juga batas atas atau minimal dan maksimal. Nah, kalau kita jumlah total kan ya, ini kan ada partai PDI, kemudian Golkar, kemudian Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan juga Nasdem begitu ya. Nah, kita akan coba totalkan kursi dari partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 itu minimal ada sekitar 267 kursi. Ini minimal. Ya, ini adalah kursi minimal yang bisa didapat ya sekitar seperti ini. Tapi maksimalnya itu sebenarnya bisa di angka 328. Nah, ini adalah maksimal kursi jika kita jumlahkan partai-partai pendukung dari pasangan calon 01 dan juga 03. Jika dibandingkan misalnya dengan pasangan calon 02 yang minimalnya itu ada di 253 kursi. Ini pasangan calon 02. Ini minimal ya. Kemudian maksimalnya ada di angka 311. Nah, ini maksimal dari pasangan calon 02. Nah, sebenarnya kalau kita jumlahkan itu kan jumlahnya lebih banyak pasangan calon 01 dan 03 yang bergabung begitu ya. Nah, menarik memang untuk dinantikan wacana kerjasama antar pasangan calon ini karena kursi di DPR-nya itu jadi lebih banyak jika mereka bergabung untuk sama-sama misalnya mengusut melalui hak angket atau hak interpelasi. Namun pemirsa, yang jelas indikasi kecurangan ini terus bertebaran. Semakin banyak, bahkan banyak yang mengibaratkan juga seperti sungai ya. Ini katanya dari hulu ke hilir. Jika memang ini benar, sungguh patut disayangkan karena kita jadi bertanya-tanya demokrasi ini untuk siapa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.